Hello everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film. Dan hari ini ada film-film yang bakal jadi sebuah tema berdarah dari film yang menggunakan plot cerita tentang pembalasan dendam dari si para protagonisnya. Memang kebanyakan dari film-film pembalasan dendam ada di genre thriller dan crime yang mungkin udah sering banget kalian tonton. Sama seperti itu di sini juga bakal didominasi dengan genre thriller, horror, crime, dan tentu aja plot revenge-nya yang bakal penuh dengan darah dan juga penuh pengorbanan. So yang udah penasaran sama list film-filmnya, sebelum itu buat para pecinta film, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar gak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya yang ada di channel ini. Dan gak usah lama lagi, inilah list rekomendasi 5 film pembalasan dendam berdarah versi dari gua. Film pertama ini dan yang jadi pembuka list film pembalasan dendam kali ini bakal ada dari sebuah film yang memang sangat-sangat identik dengan sebuah pembalasan dendam berdarah yang cukup bikin gua meringis saat nonton filmnya. Film ini berjudul Carrie. Carrie menceritakan tentang seorang gadis yang pemalu dan pendiam bernama Carrie White dan menjadi bulan-bulanan ejekan dari sekolahnya di setiap harinya. Pada malam yang naas dan kelam, ia akhirnya dengan sengaja melepaskan kekuatan telekinetiknya karena kelakuan bullying dari teman jahatnya itu sudah kelewatan batas dan dibalas dengan berkali-kali lipat oleh Carrie. Sebenarnya gue memang bukan tipe orang yang menonton filmnya karena memang di posternya sendiri udah terlihat kayak film psycho atau film horor yang diselimuti bayang-bayang si pembunuhnya. Sebaliknya gue nonton film ini karena memang posternya yang cukup dibuat ngeri dan bikin penasaran. Saking penasarannya, sebelum gue nonton film ini gue searching dulu di Google tentang beberapa informasi dari filmnya yang memang layak atau enggak untuk ditonton gitu. Film ini sendiri memang film yang kelam dan juga sebuah terusan dari kedua film Carrie di tahun 90-an. Tapi tenang aja karena nggak bersangkut pautan, jadi kalian gak harus nonton film pertamanya itu. Lalu masuk ke dalam filmnya yang memang dibuat jadi bakal terasa mencekam, apalagi pas si protagonisnya memang mempunyai kekuatan telekinetik yang bakal jadi salah satu senjatanya untuk membalaskan dendam pada semua orang yang membulinya. Film thriller horor ini disutradarai oleh Kimberly Peirce dan merupakan sebuah hasil ketiga dari adaptasi sebuah novel yang berjudul Carrie karya Stephen King. Film ini dibintangi oleh Chloe Grace Moretz, Judy Greer, Portia Doubleday, Alex Russell, Gabrielle Wilde, dan Julianne Moore. Carrie tayang perdana pada 8 November 2013, IMDb memberikan rating sebesar 5,9 serta di-vote lebih dari 134.000 pengguna akun dengan di label R. Film kedua ini bakal ada dari sebuah film terakhir dari perjuangan salah satu prajurit veteran tempur yang gak takut mati dan memendamkan rasa dendam yang mendalam kepada salah satu mantan musuhnya yang juga sudah menyakiti keluarganya. Film ini berjudul Rambo Last Blood. Rambo Last Blood menceritakan tentang seorang veteran prajurit perang bernama John Rambo harus menghadapi masa lalunya dan lagi-lagi kembali mengeluarkan keterampilan tempurnya untuk membalaskan dendam dalam misi terakhir yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa para keluarganya. Gila dan brutal adalah dua kata dari gue yang menggambarkan film ini pas pertama kali gue nonton filmnya. Filmnya masih sama kayak film-film Rambo yang lama, bedanya di sini bakal dikasih sebuah story modern dan juga bakal jadi sebuah plot pembalasan dendam dari John Rambo kepada musuh lamanya itu. Adegan sadisnya bakal meningkat drastis dari film-film sebelumnya dan gue rasa untuk film ini janganlah ya ditonton untuk anak di bawah umur. Gue yang memang udah umur 20-an ke atas memang pas nonton film ini. Ya tapi karena ceritanya yang seru jadi gue tonton sampai akhir. Lalu untuk penggambaran dari karakternya masih cukup rinci kayak film-film Rambo sebelumnya, dari konflik antara musuh, kenapa Rambo bisa pengen balas dendam, sampai akar dari permasalahannya pun gua rasa cukup bisa dimengerti lah. Jadi gua rasa fine-fine aja buat jadi tontonan ngeri buat kalian. Film thriller action ini disutradarai oleh Adrian Gambok yang juga menjadi installment kelima dalam seri film Rambo. Lalu untuk film ini juga masih dibintangi oleh Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Ferris Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Joaquin Cosio, dan Oscar Gienada. Rambo Last Blood tayang perdana pada 18 September 2019. IMDb memberikan rating sebesar 6,1 serta di-vote lebih dari 85.000 pengguna akun dengan di label R. Film ketiga ini gue rasa bakal jadi sebuah film seru yang juga menggunakan sebuah karakter ikonik dari sebuah komik terkenal yang pernah diterbitkan oleh Marvel serta menggunakan sebuah perasaan dendamnya untuk menjadi lebih kuat dan lebih beringas. Film ini berjudul The Punisher.
The Punisher menceritakan tentang satu keluarga bermaga Castle yang juga dibunuh oleh sekelompok penjahat bengis yang sangat sadis. Ayah dari satu keluarga itu adalah agen khusus bernama Frank Castle yang juga menjadi satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Frank mencari sendiri semua penjahat itu dan melampiaskan rasa dendam yang membara dengan menghukum mereka atas rasa kehilangan terhadap keluarganya. Sebuah karakter yang memang muncul di salah satu komik dari Marvel ini gue rasa cukup seru ya. Ya walaupun memang gak bakal jadi sebuah pengharapan 100% film yang dibuat oleh Marvel Entertainment, tapi ceritanya sendiri buat gue cukup seru dan selalu enjoy di setiap scene action yang ditampilkannya. Adegan brutalnya bakal gak sekental film Rambo yang sebelumnya itu gue sebut terlalu gila dan brutal. Di film The Punisher ini adegan sadis dan brutalnya bakal tergantikan dengan beberapa scene ledakan yang keren abis dan satisfying. Lalu karena film ini tergolong film yang cukup lama, pengambilan gambarnya masih belum seciamik film-film dari 2010-an ke atas. Tapi balik lagi karena memang ceritanya yang seru, segala aspek dari sinematografinya bakal yang jadi nomor 2 buat gua. Film action crime ini disutradarai oleh Jonathan Hensleigh dengan berdasarkan dari sebuah karakter antihero Marvel Comics yang sangat ikonik. Film ini dibintangi oleh Thomas Jane, John Travolta, Will Patton, Roy Scheider, Laura Herring, Ben Foster, dan Rebecca Romaine Stamos. The Punisher tayang perdana pada 16 April 2004. IMDb memberikan rating sebesar 6,4 serta di-vote lebih dari 151.000 pengguna akun dengan label R. Film keempat juga bakal ada dari sebuah pembalasan dendam dengan sebuah tragedi dan juga sebuah kesenangan membunuh yang dipendam lama oleh sang protagonisnya. Film ini berjudul Nobody. Nobody menceritakan tentang seorang ayah bernama Hutch Mansell yang juga sering diremehkan dan diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan para tetangganya. Namun ketika dua pencuri masuk ke dalam rumahnya dan mengancam seluruh keluarganya, Hutch langsung menolak untuk membela diri karena masa lalu yang kelam dan berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Tapi dari situ timbullah sebuah pertanyaan dan bayang-bayang aneh dari pikirannya yang memang bakal mengancam seluruh keluarganya. Kalian suka film dengan aksi baku hantam yang cukup bikin satisfying? Ini adalah salah satu film yang mungkin kalian cari-cari selama ini. Tampil solo sebagai protagonisnya, si jagoannya gua rasa bakal jadi orang yang punya kemampuan lebih overpower daripada musuh-musuhnya. Tapi tenang aja, filmnya masih 50-50 kalau tentang kekuatannya sih, dan sama kuatnya lah gitu. Lalu yang lebih bikin gua notice untuk film ini ada di dalam ceritanya yang memang bakal jadi 80% aksi tembak-tembakan dan pukul-pukulan dengan begitu intens. Tapi tentu gak mengurangi alur ceritanya yang jadi sebuah plot pembalasan dendam. Ini film baru, sayang banget kalau kalian belum nonton dan gua harap habis kalian nyimak video ini mungkin harus langsung nonton filmnya ya. Film action crime ini garapan dari sutradara Ilya Naishuller dan ditulis oleh Derek Kolstad serta menampilkan bintang terkenal seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Alexei Serebiakov, RZA, Michael Ironside, Corinne Salmon, dan Christopher Lloyd. Nobody tayang perdana pada 28 April 2021. IMDb memberikan rating sebesar 7,4 serta di-vote lebih dari 83.000 pengguna akun dengan di label R. Film kelima dan yang menjadi list terakhir dari gua untuk film pembalasan dendam berdarah ini bakal ditutup dengan sebuah film yang udah sangat terkenal banget di dunia dengan aksi pembalasan dendamnya yang sangat brutal. Film ini berjudul John Wick. John Wick menceritakan tentang seorang mantan agen pembunuh bayaran bernama John Wick yang pada suatu malam dihampiri oleh sekelompok orang bersenjata dan membuatnya babak belur di saat ia masih tertidur di rumahnya. Sekelompok orang bersenjata itu adalah 3 pemuda yang bertemu dengan John di pom bensin pada saat ia sedang jalan-jalan. Mereka lalu mencuri mobil John dan membunuh anak anjingnya dengan sangat sadis. John Wick pun marah dan langsung melacak keberadaan mereka bertiga untuk membalaskan dendam yang berlipat-lipat parahnya. Ini masih sama seperti film sebelumnya yang memang bakal jadi sebuah protagonis overpower dengan menjadikan pembalasan dendam sebagai alasan utama serta kekuatannya. Film ini cukup populer banget di seluruh dunia dan memang ceritanya sendiri sangat seru, lalu pengembangan karakter dari aktornya pun gua rasa sangat keren banget ya. Mungkin sebagian kalian udah pernah nonton film ini, tapi sayang banget buat kalian yang belum pernah nonton, jadi nggak bisa merasakan cerita seru dan action yang begitu kalian bikin puas gitu. Film thriller action ini disutradarai oleh Chad Stahelski dan David Leitch serta diperankan oleh beberapa bintang terkenalnya Hollywood, antara lain ada Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrian Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters, Ian McShane, John Leguizamo, dan Willem Dafoe.
John Wick tayang perdana pada 24 Oktober 2014. IMDb memberikan rating sebesar 7,4 serta di-vote lebih dari 555.000 pengguna akun dengan di label R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film pembalasan dendam berdarah dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar, dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gua, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin, share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru, dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung tonton film-filmnya ya. Jangan sampai kalian gak nonton. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.